Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat semuanya ya. Selamat pagi. Pagi. Oke, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita doa dulu. Doanya dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas mendoakan dulu. Siap. Maka teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita membaca doa. Doa mulai. Cindy, Sylvia, Hadir Bu. Vino, Hadir. Hadir, Dintari, Hadir. Putri, Hadir Bu. Oka, Hadir Bu. Erik, Hadir Bu. Delsi, Mira, Jessica, Novia, Nadia, Ersi, Gersan. Hadir Bu. Sudah ya? Semuanya hadir ya? Oke, hari ini kita akan belajar masih mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit, tapi kita lebih fokus ke larutan elektrolitnya. Jadi larutan elektrolit ada yang namanya elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, masih ingat kemarin pengertian dari larutan elektrolit dan non-elektrolit? Siapa yang masih ingat? Ya? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghasilkan ion yang dapat bergerak bebas sehingga dapat mengantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghasilkan ion sehingga tidak dapat mengantarkan arus listrik. Iya, benar sekali ya. Jawabannya sangat lengkap. Jadi larutan elektrolit adalah larutan, kalau sebenarnya larutan yang bisa mengantarkan listrik, sedangkan non-elektrolit adalah larutan yang tidak bisa mengantarkan listrik. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini boleh biar kedengaran kita baca bersama-sama. Jadi yang pertama sampai ketiga itu adalah pertemuan pertama kita. Kemudian keempat sampai ke-8 adalah hari ini ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba kita bacakan nomor 4. Mengidentifikasi larutan elektrolit kuat atau elektrolit lemah dengan baik. Yang kelima, Menuliskan reaksi pengionannya dengan baik. ya yang keenam, Menganalisis ciri larutan elektrolit kuat dengan baik. yang ketujuh, Menganalisis ciri larutan elektrolit lemah. 8, Membedakan daya antar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan menggunakan virtual lab dengan baik. baik ya. Oke, nomor 8 itu menggunakan virtual lab. Juga kemarin kita juga sudah menggunakan virtual lab. Kali ini juga menggunakan virtual lab untuk menganalisis larutan elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Oke. Nah, untuk orientasi masalah, coba perhatikan gambar tabel berikut. Ini kira-kira
hasil uji larutan elektrolit. Kemarin sudah kita uji menggunakan virtual lab ya. Ada beberapa larutan. Nah, di sini coba kita perhatikan apa yang kira-kira pertanyaan yang timbul dari tabel ini. Siapa yang bisa? Bu, Ya. kenapa pada larutan asam klorida dan larutan asam muka berbeda hasil pengamatannya padahal sama-sama larutan elektrolit? Iya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Sekarang coba. Bagus sekali pertanyaan kenapa untuk larutan natrium asam klorida atau natrium dan larutan natrium hidroksida itu kan sama-sama larutan asam juga sama-sama larutan elektrolit, tetapi hasil pengamatannya itu berbeda. Ada yang terang, kemudian nyala lampunya ada yang terang dan ada yang redup. Kemudian untuk elektrodanya ada yang gelembungnya banyak dan ada gelembungnya sedikit. Nah, itulah yang kita analisis nantinya ya. Kenapa apa yang menyebabkan larutan itu mempunyai perbedaan padahal sama-sama larutannya bisa mengantarkan listrik dan sama-sama larutan elektrolit. Oke. Kita simpan ya pertanyaan kawannya tadi. Boleh digunakan untuk seluruh kelompok. Nah, sekarang berdasarkan permasalahan di atas tuliskan rumusan masalah terkait permasalahan tersebut. Jadi kita kan sudah melihat memperhatikan tabel yang ada di papan tulis tadi. Ada percobaan larutan elektrolit. Nah, sekarang kita tuliskan rumusan permasalahan yang sudah kita dapatkan atau pertanyaan yang sudah kita bahas tadi ya. Silakan ditulis di mentinya. Silakan dibuka mentinya. Sudah? Oke, kelompok 3 sudah, kelompok 1 sudah. Yang lain? Kita tunggu ya. Kelompok 2 sudah. Nah, sekarang kita duduk berdasarkan kelompok untuk membahas permasalahan yang sudah kita lakukan bersama. Apa dugaan sementara kalian? Jadi jawaban sementara sebelum kita benar-benar melakukan penyelidikan. Maka pertanyaan yang tadi kita jawab untuk jawaban sementara kalian apa ya? Jadi pertanyaannya tadi adalah apa? Kenapa larutan asam muka dan larutan asam klorida itu sama-sama elektrolit, tetapi hasil pengamatannya berbeda. Coba hipotesis awalnya apa kira-kira? Apa yang menyebabkan hasil pengamatannya berbeda, tetapi kedua larutan ini adalah merupakan larutan elektrolit. Oke, kelompok 1 sudah. Bagus ya, ada yang berbeda ya jawabannya karena ada cairan asam klorida terus ACL yang tidak terionisasi. Oke, hipotesis ini akan kita gali lagi, akan kita selidiki lagi apakah benar jawabannya ya. Oke, sekarang membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Nah, kita seperti biasa itu membaca modul dulu untuk pendapat
informasi dari penyelidikan yang akan kita kerjakan ya. Oke, silakan dibaca modulnya. Itu ada di halaman pertemuan kedua. Untuk pertemuan kedua di halaman 6 ya. Silakan dibaca. Buka waktu 10 menit. Untuk pertemuan kedua ada di halaman 6. Silakan dibaca. Sekarang jam 7.56 berarti selesai membacanya jam 8 menit ya. Sudah selesai semua? Sudah ya? Oke, untuk memperkuat bacaan kalian, Ibu ingin menayangkan satu video. Silakan di-up videonya ya. Ini ya. Maka kalian berpikir, maka jika terjadi banjir di suatu daerah, maka aliran listrik yang ada di daerah tersebut akan dipadamkan. Selain untuk mencegah kerusakan pada peralatan instalasi listrik, pemadaman listrik ini juga bertujuan untuk mencegah masyarakat agar tidak tersengat oleh aliran listrik. Hal ini karena air banjir dikhawatirkan mengandung ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua jenis larutan juga dapat menghantarkan listrik? Mari kita pelajari lebih lanjut. Faktanya, tidak semua larutan dapat menghantarkan listrik. Larutan yang menghantarkan listrik disebut dengan larutan elektrolit. Sedangkan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut larutan non-elektrolit. Suatu larutan dapat menghantarkan listrik karena zat larutnya dapat diionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. Ion-ion inilah yang menjadi penghantar arus listrik. Sedangkan pada larutan non-elektrolit, zat larutnya tidak diionisasi dalam larutannya, sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Banyaknya zat yang terionisasi dalam larutan dapat dinyatakan dengan derajat ionisasi atau dinamakan dengan alfa. Untuk larutan non-elektrolit, di mana zatnya tidak terionisasi sama sekali dalam larutan, memiliki nilai derajat ionisasi sama dengan 0. Sedangkan larutan elektrolit memiliki derajat ionisasi yang berbeda-beda tergantung kemampuannya terionisasi dalam larutan. Larutan yang dapat terionisasi sempurna dinamakan larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat memiliki nilai derajat ionisasi sama dengan 1. Sedangkan larutan yang hanya terionisasi sebagian dinamakan elektrolit lemah. Elektrolit lemah memiliki nilai derajat ionisasi antara 0 sampai dengan 1. Untuk mengetahui apakah suatu zat termasuk larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit, dapat dilakukan uji daya hantar listrik.
Rangkaian alat uji daya hantar listrik terdiri dari baterai atau sumber listrik lainnya, dua buah elektroda, bola lampu, dan kabel sebagai penghubung. Untuk menguji daya hantar listrik, elektroda dicelupkan ke dalam larutan yang biasanya diletakkan ke dalam gelas meter. Larutan ini akan memberikan gejala yang berbeda tergantung dari daya hantar listriknya. Larutan elektrolit kuat akan memberikan gejala berupa timbulnya banyak gelembung gas dan lampu yang menyala. Sedangkan pada elektrolit lemah timbul sedikit gelembung gas dan bola lampu tidak menyala atau menyala redup. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit tidak timbul gelembung gas dan lampu tidak menyala. Larutan yang termasuk elektrolit kuat diantaranya adalah asam kuat seperti larutan asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, dan lain sebagainya. Selain itu, asam kuat juga merupakan elektrolit kuat seperti larutan natrium hidroksida, kalium hidroksida, atau kalsium hidroksida. Garam yang mudah larut seperti larutan natrium klorida juga tergolong dalam larutan elektrolit kuat. Sedangkan larutan yang termasuk elektrolit lemah diantaranya asam lemah seperti asam asetat maupun asam lemah, basa lemah seperti amonium hidroksida atau aluminium hidroksida, serta garam sukarlarut seperti ferroklorida. Larutan non-elektrolit biasanya terdiri dari senyawa organik seperti glukosa, urea, maupun metanol. Kemampuan daya hantar listrik ini juga dipengaruhi oleh ikatan kimia yang dimiliki oleh suatu senyawa. Senyawa yang dapat menghantarkan listrik dapat berupa senyawa ion maupun senyawa perparen tolak. Senyawa ion dapat menghantarkan listrik baik dalam fase larutan maupun dalam fase cairan atau lelehan. Dalam dua fase ini, senyawa ion sama-sama menghasilkan ion yang dapat bergerak bebas. Contoh dari senyawa ion adalah natrium klorida. Natrium klorida dapat menghantarkan listrik baik dalam fase larutan maupun dalam fase cairan. Sedangkan senyawa perparen tolak hanya bisa menghantarkan listrik dalam wujud larutannya saja. Misalkan asam klorida yang merupakan senyawa perparen tolak merupakan elektrolit kuat jika dalam fase larutan. Namun asam klorida murni dalam fase cairan tidak dapat menghantarkan listrik karena dalam cairan tersebut yang bermolekul HCl tidak terionisasi menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas. Demikian penjelasan mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk menguji pemahaman tentang materi ini, simaklah beberapa uji daya hantar listrik pada akhir video dan tentukan jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Kamu juga bisa menuliskan jawabannya pada kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi kimia lainnya. Oke. Itu tadi adalah video tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit ya. Lebih lengkap dibanding video yang kemarin. Kalau yang kemarin cuma membahas mengenai elektrolit dan non-elektrolit, di sini juga membahas mengenai derajat ionisasi. Jadi derajat ionisasi itu apa? Derajat ionisasi adalah, coba dibaca lagi. Elektrolit semakin mendekati satu, alfanya semakin mendekati satu, dia elektrolitnya semakin kuat. Kalau lemah itu berarti derajat ionisasinya kurang dari satu. Kalau 0 berarti termasuk non elektrolit. Jadi parameternya ya. Jadi elektrolit dan non elektrolit itu dari 0 sampai 1. Kalau 0 itu non elektrolit, sedangkan 1 adalah elektrolit kuat. Nah, dikurang dari 1, misalkan 0,1, 0,2 dan seterusnya adalah elektrolit lemah. Paham sampai situ? Oke.
dengan larutan elektrolit. Setelah kalian membaca, memahami isi dari video, coba kalian analisis apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit. Silakan dijawab di Mentimeternya. Jangan lupa dibuat nomor kelompok dulu sebelum jawab. Untuk larutan elektrolit kuat, kalian menjawabnya lengkap ya. Namanya analisis, berarti harus lengkap. Kalimatnya berbeda tapi intinya sama ya, beragam jadi. Oke, yang lain. Keempat, sudah selesai. Kelompok 2. Nah, sudah selesai semua. Oke, kita lanjut. Analisislah apa yang dimaksud dengan elektrolit. Jangan lupa dibuat nama kelompoknya dulu sebelum jawab. Setiap anggota kelompok itu ditanya, siapa tahu lain pendapatnya. Jadi kalian diskusi apa yang kalian sepakati mengenai analisis dari larutan elektrolit. Oke, sudah menjawab kelompok 3, kelompok 2. Untuk memperkuat penyelidikan kita akan menggunakan virtual lab lagi. Kita akan menguji larutan-larutan elektrolit ya. Jadi larutan elektrolit mana saja yang lemah, kemudian dan yang kuat. Oke, silakan diklik virtual lab-nya. Nanti kalian diamati ya. Hasil pengamatannya dibuat di LKPD. Ada di LKPD.
uji larutan elektrolitnya saja. Apakah larutan-larutannya silakan. Oke, kita tunggu yang belum ya.
kita lanjut. Nah, kalian sudah mengamati beberapa senyawa atau beberapa larutan. Apakah termasuk elektrolit lemah atau termasuk elektrolit kuat? Di mana lihatnya? Ciri-cirinya ya. Ciri-ciri kalau misalkan elektrolit lemah itu ciri-cirinya apa? Nyala lampunya redup, kemudian gelembung gasnya sedikit. Oke. Untuk menyimpan hasil pengamatan, silakan diketik. Nah, untuk air garam itu hasil pengamatannya apa? Kelompok, jangan lupa dibuat kelompoknya ya, kelompok berapa, kemudian hasilnya apa, keterangannya kalian simpulkan itu termasuk elektrolit kuat atau elektrolit lemah. Oke, kelompok 1 sudah. Yang lain? Kelompok 3, kelompok 2. Oke, bisa disimpulkan ya, untuk air garam merupakan elektrolit kuat. Berarti kalau elektrolit kuat alfanya sama dengan berapa? 1. Ya. Air garam, coba siapa yang tahu air garam itu rumus kimianya apa? NaCl. Nah. Oke, asam klorida. Kita lihat hasil pengamatan untuk asam klorida. Nomor 3, garam, kemudian gelembungnya banyak, kuat ya. Oke, untuk asam klorida kita simpulkan merupakan larutan elektrolit kuat. Berarti alfanya sama dengan 1. Oke, lanjut asam hipoklorat. Asam hipoklorat kelompok 1 termasuk elektrolit kuat semua ya. Oke. Lanjut asam asetat. Silakan. Hasil pengamatan asam asetat gimana? Asam asetat semuanya lemah ya. Untuk asam asetat ada yang tahu rumus kimianya? Oke, benar ya, CH3COH. Termasuk larutan elektrolit lemah. Berarti derajat ionisasinya kurang dari 1. Untuk natrium hidroksida, silakan. Oke, semuanya kuat ya. Untuk kelompok 4 hasilnya ya sama. Lanjut asam karbonat. Kelompok 2 paling cepat. Kelompok 1 bisa tunggu. Kelompok 4 oke, semuanya lemah. Untuk asam karbonat apa rumus kimianya? H2COH3. Berarti derajat ionisasinya kurang dari 1. Ingat ya, kalau lemah itu kurang dari 1, kuat sama dengan 1. Kalau non elektrolit sama dengan 0. Oke, lanjut kalium klorida.
Oke, untuk kalium klorida termasuk larutan elektrolit kuat. Rumus kimianya? Lanjut kalium iodida. Kalium iodida? Iya, kelompok 3 itu termasuk elektrolit kuat. Ya, semuanya kuat ya. Berarti kalium iodida derajat ionisasinya sama dengan 1. Terus kimianya apa? Oke, semangat ya. 1. Lanjut asam sulfida. Asam sulfida. Satu selesai. Oke. Nah, untuk asam sulfida ini lemah. Coba kita perhatikan apa rumus kimianya? H2S. Ya, untuk asam sulfida termasuk lemah. Berarti derajat ionisasinya kurang dari 1. Sekarang asam nitrat. Oke, sudah selesai. Nah, lanjut untuk larutan amonium hidroksida. Amonium hidroksida. Oke, untuk amonium hidroksida itu masuk elektrolit lemah. Oke, selesai. Nah, sekarang tugas kita adalah presentasi ya. Kita sudah melakukan penyelidikan beberapa larutan elektrolit. Kemudian kita presentasi dulu. Untuk persiapan presentasinya, Ibu kasih waktu ya 10 menit. Silakan. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Pada sesi kami persilakan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan yang telah disepakati. Berdasarkan kekuatannya menghantarkan listrik dibagi menjadi 2, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat mengalami ionisasi sempurna, sedangkan larutan elektrolit lemah mengalami ionisasi sebagian. Reaksi ionisasi merupakan penguraian zat ke dalam air menjadi ion-ionnya. Cara membedakan larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah dan non-elektrolit. Elektrolit kuat lampu menyala terang, gas cara membedakan larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah dan non-elektrolit. Larutan elektrolit kuat lampu nyala terang dengan gas banyak, reaksi ionisasi sempurna, derajat ionisasi 1. Larutan elektrolit lemah lampu menyala redup, gas belenggu sedikit, reaksi ionisasi sebagian, derajat ionisasi kurang dari 1. Non-elektrolit lampu mati, gas belenggu tidak ada, reaksi ionisasi tidak terionisasi, derajat ionisasi 0. Itulah yang dapat kami simpulkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kekuatannya menghantarkan listrik. Larutan elektrolit digolongkan menjadi larutan elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat mengalami ionisasi sempurna, sedangkan larutan elektrolit lemah mengalami ionisasi sebagian. Reaksi ionisasi adalah proses pengolahan zat dalam air menjadi ion-ionnya. Contohnya cara membedakan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah. Indikator satu nyala lampu, elektrolit kuat terang, elektrolit lemah redup atau mati. Indikator 2 gelembung gas, elektrolit kuat banyak, elektrolit lemah sedikit. Indikator reaksi ionisasi, elektrolit kuat sempurna, elektrolit lemah sebagian. Indikator tanda panah reaksi pengionan, elektrolit kuat searah, elektrolit lemah berbalik. Indikator jumlah ion, elektrolit kuat banyak, elektrolit lemah sedikit. Indikator derajat ionisasi, alfa sama dengan elektrolit 1 kuat, alfa sama dengan 1, elektrolit lemah 0 kurang dari alfa kurang dari 1. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus sekali ya. Di sini untuk kelompok 3 itu menuliskan contoh dari reaksi pengionan untuk elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Kita perhatikan di sini untuk elektrolit kuat yang contohnya ada HCl, kemudian elektrolit lemah ada CH3COOH. Nah, yang membedakan ini juga ya. Ini fleksibel, ini fleksibel, bolak-balik ya. Kalau untuk lemah dia bolak-balik reaksinya, kalau untuk kuat dia searah. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kami memperhatikan tentang elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang memiliki daya hantar listrik besar. Karena seluruh molekilnya berada di ion-ion
atau sterilisasi sempurna. Larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah adalah larutan elektrolit yang mempunyai daya antar listrik lemah karena hanya sebagian kecil molekulnya saja yang bergerak menjadi ion-ion. Berdasarkan kekuatannya menghantar reaksi, larutan elektrolit digolongkan menjadi larutan elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat mengalami ionisasi sempurna, sedangkan larutan elektrolit lemah mengalami ionisasi sebagian. Reaksi ionisasi adalah proses penguraian zat dalam air menjadi zat lemah. Untuk cara membedakan larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Yang pertama, kita menggunakan indikator lampu. Jika lampunya terang, maka itu elektrolit kuat. Jika lampunya redup atau mati, maka itu elektrolit lemah. Kemudian indikator yang kedua, gelembung gas. Jika gelembungnya banyak, maka elektrolitnya kuat. Jika gelembungnya sedikit, maka elektrolitnya sedikit, maka elektrolitnya lemah. Dan indikator yang ketiga, reaksi ionisasi. Jika reaksi ionisasinya sempurna, maka elektrolitnya kuat. Dan jika reaksi ionisasinya sebagian, maka elektrolitnya lemah. Kemudian indikator yang keempat, tanda panah reaksi pengianan. Jika tanda panah reaksi pengianannya salah irreversibel, maka elektrolitnya kuat. Dan jika tanda panah reaksi pengianan bolak-balik, maka elektrolitnya lemah. Kemudian indikator yang kelima yaitu jumlah ion. Jika jumlah ionnya banyak, maka elektrolitnya kuat. Dan jika jumlah ionnya sedikit, maka elektrolitnya lemah. Kemudian indikator yang keenam adalah derajat ionisasi. Jika derajat ionisasinya alfa sama dengan 1, maka elektrolitnya kuat. Dan jika derajat ionisasinya 0 kurang alfa atau kurang 1, maka elektrolitnya lemah. Itulah yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Fajar Ramadan. Saya Cindy Wardani. Saya Muhammad Kristino. Kami akan menjelaskan mengenai elektrolit lemah dan kuat. Pada sini kami bersilakan. Baiklah, saya akan menyimpulkan kesimpulan dari kelompok kami. Berdasarkan kekuatannya menghantarkan listrik, larutan elektrolit digolongkan menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Dalam elektrolit kuat mengalami ionisasi sempurna, sedangkan elektrolit lemah mengalami ionisasi sebagian. Nah, reaksi ionisasi adalah proses penguraian zat dalam air menjadi ion-ionnya. Kami akan menuliskan contohnya.
juga COO-in. Bisa dilihat tanda panahnya bolak-balik atau reversible. Itu contoh dari reaksi ionisasi elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, cara membedakan elektrolit kuat dan elektrolit lemah dan non-elektrolit adalah pada elektrolit kuat nyala lampu terang, gelembung gas banyak, reaksi ionisasi sempurna, derajat ionisasi 1. Pada elektrolit lemah nyala lampu redup, gelembung gas sedikit, reaksi ionisasi sebagian, derajat ionisasi kurang dari 1. Pada non-elektrolit nyala lampu mati, gelembung gas tidak ada, reaksi ionisasi tidak terionisasi, derajat ionisasi alfa sama dengan 0. Itu saja kesimpulan dari pemaparan. Saya yang dapat disampaikan, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu adalah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini tentang elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Sudah paham ya semuanya, tadi sudah lengkap apa saja ciri-ciri dari elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Bisa kita ulang lagi. Untuk derajat ionisasi, kalau kuat itu sama dengan 1. Kalau lemah kurang dari 1. Nah, hasil pengionannya kalau kuat sempurna, tapi kalau lemah sebagian. Oke. Nah, sekarang silakan duduk sendiri-sendiri dulu. Kita akan mengadakan evaluasi menggunakan Google Form. Untuk evaluasi, aku kasih waktu sekitar 10 menit. Silakan siap-siap. Linknya ada di grup kita ya. Apa ini? Masukkan lagi. Untuk evaluasinya kita adakan sendiri-sendiri ya, mau melihat pemahaman kalian mengenai pembelajaran hari ini. Silakan diisi formnya, jangan lupa dibuat namanya ya.
Udah selesai? Ada yang belum? Sudah semua? Sudah. Oke, sepertinya sudah selesai semua ya. Kita evaluasi dulu pelajaran hari ini. Untuk presentasi, Ibu menilai kelompok 1 ya, yang bagus ya. Coba kasih tepuk tangan. Nah, untuk yang lainnya sudah lengkap semua tadi. Jawabannya di Mentimeter semuanya sudah benar untuk analisis larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, sekarang sebelum menutup pembelajaran, kita doa dulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Siap. Marilah teman-teman semua kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sikap.